Ada suara? Udah. Itu ikut coba. Ayo. Acara selanjutnya Mau'idul Hasanah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Bapak Rosyid Al-Anwari. Kepada beliau disilahkan. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saringan monggo maos istighfar pemirsa. Astagfirullah Astagfirullah ya Astagfirullah Rabbal Baraya Astagfirullah ya Khataya Astagfirullah Rabbal Baraya Astagfirullah ya Khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah amin ya rabbal alamin. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi uyyida bil mu'jiz wa ala alihi wa sahbihi alladhina fa'alul hasanat wa munkarat amma Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Hadratal kiram wal muhtaram para alim para ulama ingkang tansah taklimaken. Wabil khusus panjenenganipun Bapak Muhammad aku Direktur Ma'had Al-Jami'ah IAIN Salatiga yang kami hormati, kepada pengasuh Ma'had Al-Jami'ah IAIN Salatiga putra maupun putri ingkang sah Allah ta'zimaken, sedaya pengurus Ma'had Al-Jami'ah putra maupun putri ingkang Allah hormati, sedaya panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj ingkang kula hormati,
Tak lupa kepada seluruh mahasiswa santri ingkang kula tresnani. Semoga kalau tidak akan kesempatan menika disyukur dan maksud Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini kita semua sakit atau bisa wajah bertatap muka walaupun sebagian dari kita dengan online ittisal internet. Semoga itu semua tidak menjadikan atau tidak mengurangi khidmat kita rangka itu wal mi'raj Rasulullah Muhammad SAW. Dengan demikian mari kita sama-sama membaca tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita anti-anti yang kita senantiasa harapkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Dengan harapan semoga kita semua mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Dalam rangka peringatan Isra Mi'raj, sebenarnya saya pribadi mohon maaf sebelumnya tidak terbiasa atau belum biasa berbicara di depan umum, gitu ya. Karuan ngaji kita sesama membawa kita atau ngaji bersama ini ingkang kasbian, tolabul ilmi ingkang sifatnya kasbian, bukan yang semacam ini bahasanya adalah tolabul ilmi simaiyah, mencari ilmu dengan menggunakan metode mendengar. Sekalipun demikian ya dengan rasa yang terpaksa karena kenapa harus saya yang untuk mengisi dalam rangka peringatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun demikian ya, saya niati dari rumah ya belajar. Niat belajar sesarengan santri atau dan yang pada kesempatan kali ini mirsani atau mahasantri Ma'had IAIN Salati. Temanya kemarin apa? Tentang sholat ini. Karena memang itu sebelum kita membahas tentang sholat, bagaimana Isra Mi'raj sedikit Isra Mi'raj itu terjadi. Isra menjadikan semua atau teman-teman mahasiswa sudah paham. Saya yakin lebih paham daripada yang Isra adalah peristiwa atau perjalanan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minal masjidil haram ilal masjidil, perjalanan. Asra bukan saro. Asra berjalan tapi ada yang menjalankan. Artinya Nabi Muhammad tidak berjalan dengan dirinya sendiri. Allah ingkang perjalankan peristiwa Isra. Perjalanan malam atau siang? Perjalanan malam. Perjalanan malam. Kenapa harus malam? Mungkin kalau kita bahas itu terjemahan biasa. Tapi kenapa harus malam? Kenapa tidak perjalanan siang saja? Yang pada dasarnya banyak manusia yang melihat kasaran zahir. Malam itu dari akmal farqu bainal lail wan nahar. Apa perbedaan
siang dan malam. Lalu siang itu terang, ya, dhahirah. Kalau malam itu gelap. Siang itu naharukun di dunia. Siangmu untuk duniamu. Ini makna secara dhahirah. Harus kemudian lain itu maknanya adalah al-lail ukhra. Malam itu untuk akhirat. Dunia akhirat memang harus berjalan seimbang. Boleh jomplang. Jomplang itu berat sebelah. Jomplang. Orang Jawa bilang jomplang, tidak seimbang. Harus, karena kita hidup ya maka butuh pencarian kehidupan untuk dunia. Tapi tidak boleh dilarikan. Justru di dalam siang dan malam itu dipundakwakan itu 17 jam dalam kondisi terjaga. Sebagaimana sholat satu hari satu malam 17 rakaat. 17 jam itu kita terjaga. Berarti masih ada sisa berapa? Jadi satu hari satu malam masih ada sisa 7. Saya bertanya kepada teman-teman mahasiswa, tidur kalian semua itu lebih dari 7 jam atau kurang dari 7 jam? Lebih. Alhamdulillah, lebih banyak. Lebih banyak tidurnya atau terjaganya. Jadi terjaganya 17. 12 jam itu ada di waktu siang. 3 jam itu ada di waktu sore dan 2 jam menjelang subuh. Itu kembali ulama ketiga akan mengatakan sesuai dengan 17 rakaat sholat sehari semalam. Itu asal. Tadi Bapak Muhammad bahwa Islam itu dulu satu yang belok, yang tidak rasio. Dalam sejarahnya memang demikian. Tapi ketika kita memahami dari kata asro, sebenarnya hal itu sudah terjawab. Tadi maknanya asro itu bukan berjalan atas kemauan Nabi Muhammad sendiri, namun atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh yang sangat mudah, teman-teman mahasiswa bahwa atau pakai jam, ada di tangannya pakai jam. Jam itu ketika berjalan 24 jam kira-kira berapa menit? Hitung lama ya, terlalu panjang. 1 jam itu berarti 60 menit. Kalian tunggu jam itu berjalan sendiri ya 60 menit. Andaikan jenengan yang punya jarumnya kalian putar sendiri, kira-kira butuh 60 menit. Pantulnya itu sebagai bentuk apa? Contoh yang sangat-sangat sederhana. Bagian dari asal melakukan perjalanan di malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian dalam perjalanan tersebut, Kanjeng Nabi ditemani malaikat. Sebut satu, malaikat Jibril. Yang lain ikut. Malaikat Jibril menemani Kanjeng Nabi dalam perjalanan, tidak semerta-merta langsung dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa satu kali jalan, tapi ada waktu istirahat. Jedanya apa? Di saat tempat atau berjalan sebentar sampai pada suatu tempat, Nabi Muhammad disuruh berhenti. Kemudian disuruh untuk sholat. Itu Kanjeng Nabi. Pertama sholat itu di daerah Zatul Nakhlin, daerah yang memiliki banyak pohon kurma atau biasa disebut dengan Taibah. Kalau tidak salah, nanti kalau misalnya saya salah kan bisa
koreksi karena di belakang ada waktu yang lebih alim wal alam. Salah berbicara nanti tidak khawatir, yang benar membenarkan gitu ya. Kemudian setelah sholat, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, tahukah engkau sholat tadi sholat di mana? Kanjeng Nabi jawab, qala. Malaikat Jibril yang kemudian menjawab, kamu sholat di itu yang pertama. Kemudian naik lagi, naik ini apa kendaraan ini? Buruk. Naik buruk. Kemudian berjalan lagi. Suatu ketika berhenti kembali. Diperintah sama untuk melakukan sholat. Kalau tidak salah yang kedua itu ada di Syajaratul Musa. Ini Syajaratul Musa. Pohon tempat Nabi Musa beristirahat. Istirahat dari, kalau tidak salah, dari kejadian. Sama untuk sholat. Kemudian diperintah untuk sholat. Ditanya lagi oleh malaikat Jibril. Jawab Nabi tidak tahu di mana tempat beliau sholat. Kemudian dijawab oleh atau diberitahu oleh malaikat Jibril ada di Syajaratul Musa. Kemudian yang ketiga berjalan lagi sampai pada suatu tempat yaitu Tursina. Sholat lagi, disuruh sholat. Nabi ditanya sama, pertanyaan yang sama, Nabi Muhammad tidak menjawab atau tidak tahu di mana beliau sholat. Yaitu yang nomor sekawan di Bethlehem. Bethlehem, Baitullah, di mana Baitullah itu merupakan tempat kelahiran pun Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir ada di Baitul Maqdis yang terakhir atau yang kelima. Dari sejarah ini beruntutannya sama. Menjalankan sholat 5 kali dalam masa perjalanan Isra. Tadi kita perhatikan bahwa tempat-tempat yang Kanjeng Nabi berhenti itu merupakan tempat-tempat yang pernah oleh para nabi sebelumnya. Kalau bahasa Jawa istilahnya apa? Napakti. Nah, kalau orang Jawa bilang napakti. Tempat-tempat yang bersejarah, yang memiliki nilai-nilai kebaikan. Kalau kita melakukan atau kita zikir di tempat-tempat tertentu misalkan, itu karena bagian dari ngalap berkah tafaulan bil makan yang pernah diduduki, yang pernah disintai oleh para sholihin. Kemudian setelah itu baru perjalanan apa? Mi'raj ini apa? Kalau kita kenal dengan istilah perjalanan malam, minal dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul. Tapi Mi'raj itu sendiri banyak ulama yang mengatakan atau memberikan makna bahwa maknanya adalah as-sulam. Tahu sulam? Tangga. Ketika naik itu untuk tangga. Zahiran kita lahiriah. Tangga tersebut dibuat dari min dhahabin wa fiddah. Tangganya itu ketika akan ada 10 anak tangga. Ada 10 anak tangga, yang 7 menuju langit-langit, yang ke-8 atau ke-9 itu menuju pada suatu tempat di mana terdengar goresan pena. Akhir sampai tangga yang terakhir menuju ke arus. Tidak usah kita bahas tentang langit pertama siapa, kedua siapa, dan sebagainya. Langsung tadi karena kita membahas tentang sholat, tadi sudah dikasih isyarah ada 5 kali Kanjeng Nabi sholat, berhenti sholat di 5 tempat. Kemudian
Mi'rajnya tadi menghasilkan berapa? 5 waktu sholat yang sebelumnya adalah 50 waktu. Kalau kita ngomongin Aqidatul Awam, mungkin teman-teman mahasiswa sudah pernah hafal atau bahkan sekarang hafal, semoga dengan amin. Wa qabla hijratin nabiyil isra min Makkatin lailan hatta wa ba'da Isra'il urujul sama hatta ra'a nabiyyu rabbah kallama. Terus min ghairi kaifin wa hisarin wa tarat alaihi khamsan ba'da sinafa. Difardukan, diwajibkan 5 waktu yang sebelumnya adalah 50 menjadi 5 berkurang berapa? 45. Itu atas dasar permintaan atau diskusinya Nabi Muhammad bersama Nabi Musa. Orang umat umatmu cilik-cilik, umatmu cilik-cilik, awake cilik-cilik umure yo ora do Jawa gitu kan, nggak panjang. Nanti yang tidak paham bahasa Indonesia, bahasa Jawa, mohon maaf nanti bisa transit ke temannya yang bisa bahasa Jawa, ya, gitu ya. Nah, sering dengan kalam Jawa itu salah satu menjaga tradisi orang Jawa. Bukan kita orang Jawa yang menjaga, nanti siapa, gitu kan? Kalau Indonesia karena sudah nasional, yang menjaga lebih banyak, bukan sampai. Tadi yang tidak paham bahasa Jawa bisa transit ke temannya. Tadi sampai mana? Sholat 5 waktu atas perintah, atas penyuruhan Nabi Musa ora kuat, umat cilik-cilik suruh beliau soal Gusti Allah. Kanjeng Nabi melirik kan malaikat Jibril. Ora wani ngendikan kanjeng Nabi. Namun melirik malaikat Jibril separah. Jawa nek pengen balik nehat gitu kan. Tenan saya itu enggak malih matur dening Gusti Allah nyuwun wae supaya diringankan, dikurangi. Gusti Allah dawuh ya kurangi 5. Madu meneh ketemu Nabi Musa sampai tidak usah langsung, nanti lamaan ya. Sampai dengan bolak-balik, bolak tarodud, naik turun, cara wong kene ya wis kesel gitu kan. Bisa wis kesel nek kanjeng Nabi njawe wis aku isi Gusti Allah. Seko 50 dadi diskone wis kakean. Ibarat orang dagang itu gulung di kar, saking ora payu terlalu banyak. Tapi alhamdulillah Gusti Allah kan dirahmatipun meskipun 5 tapi hakikatan adalah 50. Karena nopo satu waktu sama dengan 10 waktu. Karena biasa amsalnya. Satu kebaikan itu dilipat menjadi 10. Berarti 5 waktu sama dengan 50 waktu. Hakikatan boten dikurangi. Boten dikurangi. Nisbatipun fadilai pun fadilahi pun. Pun saniki kalih temane nopo? Tentang sholat nih, momentum nopo? Aktualisasi nilai sholat, ibadah sholat. Pun karena kumpul rampung Kanjeng Nabi pun mandap kundur. Tekan dalam, tekan buatan nawa. Kanjeng Nabi kundur sebelum subuh, menjelang subuh. Terus diceritakan bahwa kaum saat itu sangat-sangat tidak
percaya ketika Nabi menceritakan hal tersebut, aku bersoko Baitul Maqdis. Kapan yang makan wong iki bahasa mriki mau, bahasa sini saja, bahasa sini saja, bukan bahasa sana. Limo wau terus limo dadi lali. Bar pulang niku terus cerita wonten niku ora ada kerja. Alias mengatakan bahwa Nabi Muhammad ora mungkin. Ora mungkin perjalanan kuwi ditempuh hanya satu malam, bahkan tidak ada satu malam. Para yang penduduk itu pernah jalan itu safar dengan unta itu perjalanan berangkatnya 1 bulan, pulangnya 1 PP berarti 2 bulan. PP 2 bulan oleh Kanjeng Nabi hanya ditempuh beberapa saat, tidak bisa disebut penuh malam karena sedikit waktunya akan ada di asru ngakune dilakokake dijalankan oleh Gusti. Ketika kita hanya mengandalkan akal kita, yang mana akal kita adalah sangat-sangat terbang, maka sangat mungkin orang tidak hal tersebut karena berlandaskan akal. Kemudian sahabat Abu Bakar yang membela Kanjeng Nabi. Ngomong ngono to. Karo anak sedulur ngomongin ngono. Terus Abu Bakar ketika dawuh kata dan nopo jenenge Nabi Muhammad. Sehingga demikian Abu Bakar menjadi dijuluki Asy atas peristiwa munduripun Isra Mi'rajipun Kanjeng pertama yang membenarkan cerita nanti lanjutnya tentang sahabat Abu Bakar sudah hafal kabeh tadi alhamdulillah kecuali yang tidak hafal. Ini langsung khusus sholat. Karena tadi sudah sholat pertama kali nopo sing tadi. Kuntul sak dari misu. Sholat sing pertama wajib dilakoni nopo. Nopo zuhur. Nah zuhur itu sak dari subuh nopo sak apa? Sak badane zuhur, badane subuh atau sak dari Sholat yang pertama kali bukan sholat subuh. Kenapa? Kok subuh langsung prak? Kenapa? Dipunjawakan wonten kitab Fathul Mu'in atau I'anatul Thalibin itu li'adamil ilmi bikaifiyah, karena belum adanya ilmu tentang tata cara sholat. Meskipun sudah diwajibkan Lailatul Isra, namun sholat subuh yang pertama kali belum dilaksanakan karena belum ada tata cara atau ilmu tentang sholat. Mungkin diwenai kewajiban belum dikasih tata cara. Nah, kemudian yang pertama adalah sholat zuhur. Yang pertama wajib dilakukan adalah sholat zuhur. Itu pun seperti dalam kitab nanti bisa dalam kitab terdiri dalam masalah kisah tentang Mi'raj ini nanti itu proses yaitu nopo sholat nopo zuhur atau di'anah sholat zuhur yang pertama, dan sholat zuhur itu terdiri dikatakan belum menggunakan ruku. Sholat zuhur ning guru mono ruku masih berproses. Kemudian sholat asar yang sudah itu menggambarkan apa?
kita yang mungkin baru pertama kali sholat atau mungkin saudara-saudara kita yang belum pernah sholat, kita bisa mengajarkan dalam peristiwa tersebut. Yang penting awakmu belum sholat, yang penting kamu mau sholat yuk. Perkara bisa syarat dan hukumnya nanti itu sebagai dakwah kita mengajak sesama muslim untuk mendirikan sholat. Sekalipun belum tahu bagaimana tata cara bersolat, pelan-pelan sambil belajar. Tidak menunggu belajar sih baru polis dilakoni sholat dulu senajan toh belum bisa. Ikut jamaah berarti semangat imam takbir ini mencoba mengumpuli imam nanti bingung nanti imamnya sendiri kan imamnya yang mana karena takbirnya terlalu keras makmumnya daripada imamnya. Itu sebagai gambaran, sebagai contoh kita mengajarkan sholat kepada mereka yang belum paham tentang sholat. Jangan dilarang. Harus sholat wudhu harus sholat kan. Kamu marah situ sholat. Kalian bilang kamu wudhu saja belum bisa kok sholat itu bahaya. Nanti orang itu tidak jadi mendekat untuk sholat. Baru berjalan sudah izin. Dengan katanya. Tidak boleh. Maka harus dakwah dengan bil hikmah wal mau'izatil. Tidak perlu selama bisa dengan kelembutan, kenapa? Kemudian setelah itu kita tadi ada nilai. Sebelum kita sholat, kita tadi temanya aktualisasi nilai sholat. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana sholat kita itu memiliki nilai. Ini memiliki nilai dulu baru bisa diaktualisasi. Nilainya saja tidak ada, apa yang diaktualisasikan? Jadi kita harus bagaimana sholat kita itu bernilai. Sholat aibihu, ya kudu dengan hak sholat memulai ahkam sholat. Hukum sholat itu hukum-hukumnya dan itu syarat-syarat sholat. Kemudian ada arkan, ada asnan atau sunnah, kesunahan. Ada mufsidatnya atau mubtilatus sholat, hal-hal yang membatalkan sholat itu harus kita perhatikan supaya sholat kita bernilai. Untuk mencari nilai maka kita harus berupaya bekerja keras dalam rangka untuk sholat kita bernilai atau memiliki, yaitu dengan syarat rukunnya sholat. Itu yang utama. Syarat rukun sholat tadi kajiannya adalah fikih. Untuk lebih fikih itu maknanya faham. Al-fahmul kalama. Yang orang faham ya berarti belum faham. Fikih harus faham. Nah, tadi yang belum sudah sholat ya itu sudah akun sesuatu yang lain, gitu kan? Sesuatu yang lain yang nanti dipilih. Ketika kita semakin kesini semakin mosok ya udah baik. 1 tahun yang lalu sama sekarang mosok sholat ya betul. Jadi tidak ada perkembangan dalam hal harus ada. Kemudian syarat rukun tadi harus terpenuhi. Syarat rukun harus ada. Syarat yang pertama apa? Syarat sholat apa? Tuhan. Harus paham tentang Tuhan. Dan di dalam surutus sholat disebutkan adanya apa? Harus ilmun bifardiyah. Harus tahu akan kefarduan sholat. Dalam arti nopo Arab sholat itu kudu sholat itu piye carane ora toko berdiri gitu kan, karena tidak tahu apa yang dilakukan atau kaifiyah pergerakan sholat tidak tahu. Kemudian dari tadi mengetahui tentang syarat mana saling yang menjadikan hukum ketika syarat dan rukun bersatu menjadi hukumnya
hukumnya sah. Jika syarat dan rukun itu apa ada yang maka sholat itu sah. Perkara ditompo ora ditompo terus ramai Gusti tidak perlu mencampur ramai Gusti Allah di awal ini melu-melu campur kan tidak usah syarat rukun. Nah, insya Allah itu baru insya Allah memiliki di tapi makna sholat sama paham ya. Ini daripada sholat ini loh doa kotan sholat itu tuh sholat itu tuh awal di sholat itu itu mau kali Gusti sholat itu bisa cara kita untuk menyambungkan diri kita kepada Allah itu dengan sholat itu makna apa aqwalun wa af'alun sing muftatahatun kitab takbir wa muhtatamatun bid taslim. Ucapan-ucapan gerakan-gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram. Kenapa disebut takbir? Kenapa tidak disebut takbir yang lain? Kenapa disebut takbiratul ihram? Takbiratul tahrim. Karena disebut takbiratul ihram yang sebelumnya itu adalah halal kita kerjakan, kita lakukan sebelum takbir. Ketika sudah takbir segala hal yang halal tadi itu takbiratul tahrim, takbir yang mengharamkan sesuatu yang halal sebelum takbir. Ini takbir sampai haram melakukan hal-hal yang sebelumnya. Contohnya makan, minum seperti takbir itu. Waktu takbir gitu. Takbirnya sampai berkali itu bahaya. Dalam Fathul Mu'in itu takbir yang itu yang bukan ganjil. Misalnya sampai takbir pertama Allahu Akbar ragu misalnya. Kemudian takbir yang kedua 12 itu nek Fathul Mu'in harus takbir yang ketiga. Tapi ironisnya ketika seseorang itu tobat, begitu imam sudah mau rukuk, wis pokoknya di langsung rukuk. Itu yang terjadi. Dulu ya soalan. Takbir ket mau sampai imam rampung baca Fatihah, baca surat takbir ora jadi. Iki ono. Takbir ora iso jadi. Tapi begitu imam wis arep rukuk langsung dan langsung musul nah khawatir ketinggalan rukuk. Nah itu ya makanya sih mau takbir songongin lebih ya politik sholat jadi ada politiknya ya. Ini kok boleh bahas rukun syaratnya orang ya. Kemudian tadi yang menjadi poin saya ingin bertanya kepada teman-teman mahasiswa. Ini sangat penting kaitannya dengan Yesus. Balai, sholat itu harus syaratnya balai wong sing balai terus muslim balai akil. Balai itu sawaun bisin au bil ihtilam au bil haidi. Balai itu bisa tahun, umur, usia, atau kedua dengan cara ihtilam. Ihtilam itu apa? Injalul manifil manam, ya, mimpi basah. Apa? Baik laki-laki maupun perempuan. Terus kemudian yang balik yang ketiga adalah dengan terus kanggo anisa, kanggo kaum perempuan. Teman-teman mahasiswa sudah balik semua kan? Apa ada yang belum? Sudah balik semua. Balik-balikannya dalam usia. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, rata-rata sampai atau ingat baliknya itu sejak usia
Kira-kira, pertanyaan serius, ya. Mengingat masa lalu, balainya ini sampai kira-kira nek cowok atau laki-laki kapan pertama kali istilah? Itu jawabannya dengan dia tidak mengungkapkan. Atau perempuan bagi wanita atau mahasantri, mahasiswi, headnya itu kapan? Pertama kali head itu usia berapa? Ini sekarang ambil rata-rata, nah, tidak ada yang jawab karena memang tidak usah dijawab. Rata-rata 13 tahun. Rata-rata 13 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Usia sekarang paling muda berapa? Nah, ini perlu dijawab. Usia teman-teman mahasiswa paling muda berapa? 12 tahun. 12. Kita ambil 20 gitu ya. Misalkan rata-rata teman-teman mahasiswi 20 tahun. Dari 13 tahun ke 20 tahun itu berapa waktunya? 7 tahun. Pertanyaannya lagi. Dari waktu 7 tahun dari masa sampai dengan saat ini, kira-kira sholat apa saja? Beberapa waktu sholat yang kalian semua tinggalkan? Berapa waktu sholat dari sejak balik sampai saat ini yang kalian tinggalkan? Ini ya takdir saja, kira-kira sesuai dengan jenengan. Syukur mengakui yang lebih banyak, mengakui kesalahan yang lebih banyak daripada tidak mau mengakui sama sekali. Aku rantai utang sholat. Saya tidak pernah meninggalkan sholat karena saya rajin dulu dan sebagainya. Alhamdulillah itu semisal demikian. Tapi saya yakin jenengan punya jawaban masing-masing dan jawaban itu tidak perlu diungkapkan. Khusus jenengan diri sendiri. Aku biar sebenarnya ya. Dihitung sendiri kira-kira sholatnya yang tinggal itu berapa tahun bahkan. Berapa tahun? Aku pertama kali sholat iling kayak baru lulus SMP kayak sholat misalnya, gitu kan? Mas tahu nih kan, so apa terus konsekuensinya? Harus aku utang sholat kakek. Kalau ini pilih nyaru ini, atau mungkin dulu saya orang ngerti, gitu kan? Aku dulu saya orang ngerti misalnya. Karena sekarang sudah tahu nanti dengan lilo ikhlas yang dulu tidak kamu kodoi. Kalau kamu tidak merasa bisben sebian aku dulu matiusmu ketika hati nurani kalian berbicara demikian silah. Tapi ada sesuatu itu kaitannya dengan kolos. Bagaimana cara kita supaya bisa melakukan sholat yang tidak terasa sampean ini sebagai contoh saja ya. Kalau kaitannya nanti sampean cari cara masing-masing. Satu contoh dari saya, misalkan sholat sehabis sholat dulu, misalkan harus wiridan dulu. Bariku sampean berdiri, sholat lagi duhur sekolah tahun kapan? Tahun berapa itu kotor? Terus nih niati kotor. Nah, itu sudah mendapatkan fadilah sholat ba'diyah tuh harus dapat. Jadi kan satu kali jalan dapat 2 pintu kodoni, pintu fadilah. Apa? Sholat ingat apa? Abad ya. Abad karena hutang ini nyarutang itu berat daripada saat berhutang. Kalau berhutang itu manis. Ketika mau yang nyarutang
delik. Macam itu. Dalam sholat demikian, puasa pun demikian. Terutama bagi mahasiswi yang punya hutang puasa. Bulan Sya'ban. Kalau bisa Sya'ban itu puasa sudah lunas. Mahasiswi hutang puasa sebelum Sya'ban itu. Kemudian tadi itu dijawab ya, sendirian jawab diri tentang hutang sholat itu yang awal dia pengen nilai-nilai sholat dalam kesehariannya, tapi kita masih punya banyak hutang yo kurang baik, gitu kan? Untuk duit gajian itu sebelum kita taruh itu kok bayar hutang. Kita punya waktu sebelum digunakan untuk apa? Kita buat hutang sholat. Harusnya demikian. Ini misalkan ini sudah harian kemarin kita sholat, cara kodolnya di dalam kitab fikih itu dibagi dua. Ada sing fauron wujuban, ada fauron sing naflan. Kudu cepat-cepat nyarukan, harus cepat-cepat bayar hutang sholat atau kodol. Itu ketika meninggalkan sholat tanpa udzur. Tanpa udzur itu lebih ya kayak sholat tanpa udzur. Niku wajib cepat-cepat nyarukan sholat. Ini sampai jam biru kita wis lu turun rampung. Turun rampung disambung ngaji fikih. Ini karena si Ma'yan itu terbang. Pakai sholat harus dipenuhi. Kemudian tadi nyarukan sholat sing wujuban wajib cepat-cepat. Bahkan sebelum kalian ada sholat. Misalkan tadi sholat zuhur tidak sholat karena tidak ada pokoknya sebelum wisman waktu asar, sebelum waktu sampean sholat asar harus sholat zuhur dulu. Itu wujuban fauron wujuban. Sing cepat-cepat wajib ngoldoni sholat. Tapi sifatnya wajib. Jikalau waktu asar itu sudah mepet, maka didahulukan ada sholat asar dulu baru qadha. Karena waktu andaikan waktunya dibuat qadha, waktunya asar juga menjadi qadha asarnya, maka didahulukan sholat asar dan seterusnya. Yang sunnah bagaimana? Cepat-cepat qadha yang bersifat sunnah yaitu ketika sampean meninggalkan sholat karena ada udzur. Sholat dengan ada sholat isnani kalau dalam Safinah ada sholat isnani udzur sholat iku ana loro tok. Sing pertama nopo? Annau tidur. Pertanyaan tidur. Gitu kan? Tidur yang bagaimana yang jadi sholat. Nah, mengkebu. Tidurnya misalkan sebelum waktu sholat, sampai sebelum mancing waktu sholat atau dulu waktu sholat tidur. Kemudian sampai dengan hujul waktu sholat atau faupot sampai habis waktu sholat terkait, yaitu baru tapi di pertengahan waktu sholat sampai lihat jam 9 misalnya itu kan ya. Kemudian nanti masih panjang. Kok tidak sampai siang? Kan subuh ya keri itu nah ubi. Sing senengane melek malam syahrul layal ya. Syahrul layal yang senantiasa nawa betah melek ya. Itu ya jangan sampai kemudian menjelang subuh malah tidur. Atau mungkin bangunnya pagi sepertiga malam bertahajud malah buruk subuh. Orang Jawa bilang boleh uceng kelangan gelem. Ya, tahu ya, sing ora ngerti bahasa Jawa. Golek uceng kelangan mencari sesuatu yang kecil, kehilangan sesuatu yang
besar itu ada rugi bin apa? Rugi kami tunang ya, kami tunang. Jangan sampai kita mengharapkan mencari sesuatu yang kecil justru yang besar muncul. Maka orang Jawa bilang golek ujang kelangan. Ujang itu lebih gede. Bandeng. Daerah Ambon itu jamin jadwalnya sampai setengah 10 ya. Dan sholat minggu tadi masalah kotor diperhatikan. Saya ngerti jadi serius. Kita ngerti ini sholat duhur terus sholat naik 4 rakaat berarti 4 rakaat gitu. Sampai orang ngerti ngertinya sholat tadi berarti ada niatnya kotor. Koncone orang-orang sing temennya nggak ada yang tahu kalau kalian sholat kok tahun ini ya qobliyah berarti, tapi itu sudah mendapatkan fadilah. Jadi apa? Intinya sesuatu yang tercakup di dalam sesuatu yang besar. Sing itu bisa cover juga kecil. Contoh puasa misalnya. Puasa itu qadha Ramadan diletakkan di Senin atau di Kamis sudah pada niatnya qadha Senin rasa niat ora apa-apa. Niat puasa Senin Kamisnya tidak usah diganti ketika bersamaan dengan puasa qadha Ramadan itu atau dua-duanya tidak masalah. Puasa yang bisa untuk nyarukan Ramadan, terutama yang mahasiswinya, yang masih punya utang mungkin kerasa, yang masih punya utang puasa kerasa, atau mungkin yang laki-laki punya utang puasa, itu, saya tambah sedikit ya, sebenarnya itu masih panjang perlu, tapi ya itu tadi saya tekankan masalah harus segera dan segera untuk dilunasi. Sebagaimana caranya untuk melakukan itu mungkin satu kali majlisan sholat subuh 5 waktu dan nanti sholat duhur 5 waktu 5 kali ya, 5 hari gitu kan, tidak masalah. Caranya masing-masing saenak ini tapi nak iso meskipun demikian terurut ya, sholat subuh ya saya foto tuh apa untuk ini cek gitu kan. Nah, ini bisa tertib itu juga foto punya utang duhur asar ya sih lakoni duhur dulu baru asar ya ini. Kemudian itu sing wajib. Nah, sholat sunnah juga tidak kalah penting. Satu karena ada niat itu ada bahasa niatun idhofiyatun. Pernah dengar? Niat idhofiyah itu pun Sayyid Al-Maliki dalam kitabnya Madzhab kitab Madzhab ada bab niatun idhofiyah. Niat yang diidhofahkan, niat yang disandarkan terhadap niat sebelumnya. Orang Jawa niatnya pekerjaan ini, niatnya bilang pernah kan? Haflah. Niat tulisannya haflah. Maulid Nabi plus hol sibah. Dengan niku jenenge niatun idhofiyah. Tapi semuanya harus niatun lillah. Ada unsur itu disusun. Niatun idhofiyah, niatun sing ukhra, niatun ukhra sing yang dari tahta niatihil asliyah wa idhofatul niat lain yang dimasukkan kepada niat yang asli. Kemudian disandarkan terhadap niat tersebut, niat yang asli tadi. Sholat itu semuanya harus lillah.
kemudian summa lil istikharah, summa lil hajjah, summa lit taubah atau summa lit thalabil maghfirah. Itu summa itu semuanya adalah niatun itu. Ya, pertama niat aslinya harus niat lillahi dan istikharah. Biasanya kalau istikharah itu sesuatu yang dikerjakan ketika mau rabi, tazawud, rabi. Mencari ini. Nah, Arab rabi baru kalingan sholat istikharah. Itu tidak hanya untuk pernikahan dan istikharah itu tidak harus ada dua. Karena pilihannya si fulan A, si fulan B, atau si fulan A, si fulan C, gitu kan. Baru istikharah tidak harus ada dua. Satu pun bisa dengan istikharah. Tapi ini yang sering lupa. Teman-teman mahasiswa mungkin tidak lupa lah. Maaf ya, ini adalah tidak tetap istikharah meskipun sudah suka sama suka sama sika dan suka, ya tetap istikharah. Tujuannya apa? Istikharah siji kenapa harus istikharah itu jadi tetap sekalipun hanya satu pilihan, karena sebenarnya tidak untuk pilih-pilihan, pilkada tidak, tapi ada unsur yang lain. Bagaimana si fulan atau si fulan ini ihtimal memiliki kebaikan dan memiliki keburukan. Nah, itu yang perlu kita istikharah, kita matur oleh Gusti. Kenapa kok matur? Karena tadi sholat itu ittisal. Dalam rangka kita itu online kalih Gusti. Online kalih Gusti awalnya itu melalui sholat istikharah tadi. Mahasiswa nanti naruh tidak hanya untuk pernikahan, sesuatu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya satu sholat tasbih. Yang hadir di sini pernah melakukan sholat tasbih? Pernah alhamdulillah. Walaupun wahidan atau marrotan, walaupun satu kali seusia dengan satu kali. Iman yang belum ini saya himbau untuk mengerjakan atau melakukan sholat tasbih. Jika kita mampu yauman walailatan marotan jika kita mampu satu hari satu malam melakukan sholat tasbih satu kali, maka kerjakan. Fa'ilam tastate, jika tidak mampu satu hari satu malam satu kali, ya fil usbu yaumul Jumat atau satu Jumat sepisan, seminggu sepisan sholat tasbih. Fa illam tastate, jika jenengan kalian semua tidak mampu setiap Jumat atau satu minggu sekali, ya dilakukan syahran, satu bulan sekali. Andaikan lagi satu bulan sekali kok tidak mampu, waras-aras karena akut, sholat tasbih, bacaan tasbihnya setiap rakaat dengan 75 tasbihan, 5 kali dalam setiap rakaat. Ini materinya sudah, karena memang sudah wayai gitu ya. Wayai buat sholat tasbih meskipun misalnya sebulan raiso setahun, setahun bisa banget terlalu sholat tasbih bisa setahun orang belum. Kalau jamaah barang misalnya, meskipun tidak masuk bil jamaah, tidak disyariatkan untuk jamaah. Nah, jadi minimal satu kali seumur hidup. Ini himbauan yang belum pernah untuk segera sholat tasbih. Syukur-syukur bisa setiap hari satu kali, atau misalkan setiap Jumat minimal itu satu kali, atau minimal setahun lah. So, setahun yang 40 sholat tasbih ora ini mungkin itu yang bisa kami sampaikan tadi dengan bahasa
samburan tanpa gitu kan. Jawa ya ora Jawa, Indo ya ora Indo, mana Arab gitu kan. Sama sekali ya. Nah, meskipun demikian semoga apa yang saya sampaikan sedikit semoga bahwa manfaat untuk kita semua dan pendengar semua. Semoga apa yang kita niatkan pada malam hari ini Allah memberikan nikmatnya, memberikan kenikmatan setelah dan kita memetik nilai-nilai sholat ibadah sholat kita yang amin Allahumma amin. Oh sangat. Oh majlis oh tutup nanti. Semoga teman-teman kita misalkan mahasiswa atau kita yang kondisi kurang sehat semoga kesembuhan sehingga bisa kalah dan semoga apabila keluarga kita yang ada di rumah juga dalam kondisi kurang sehat semoga diberikan kesehatan, semoga rezeki orang tua kita diberikan rezeki yang berkah yang bermanfaat, bisa menjadikan bekal kalian semua untuk belajar ala hadiyah wa amuniyyah sholihah barakatul fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد العالمين والخير الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر حمد النعيم حمد يرضي نعمة في المزيد الحمد لله رب العالمين وعلى سيدنا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع سكناتنا وخطرنا دائما أبدا سلم بالذي لا نعلم ومددا بالعلامات كما ينبغي الكريم وعادي السمر لا تنتج به الألفاظ وتقديم بها وتجمعنا بها الدرجات وتبلغنا من الصغير من جميع الخير في الحياة وبعد الممات. اللهم صل كاملا وسلم تاما على سيدنا محمد وتنفرج بالأمور وتقضى بالحوائج والرغائب وحسن خواتم مستصغر بكل اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولدينا ولمشايخنا وجبت علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم تقبل صلاتنا وتقبل جميع عبادتنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك. اللهم سهل جميعنا في الدنيا والآخرة. اللهم يسر اللهم يسر لنا وعافنا من أوهام. اللهم أعنا على ذكرك اللهم يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا الأحوال حول أهلنا إلى أسفل حول أهلنا إلى أسفل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار. اللهم اجعلنا أولادنا وذريتنا وطلابنا ومن معنا ومن حبنا ومن أهل الخير ومن أهل الخير ومن علمائك العاملين المقبولين المقبولين ولا تجعلنا غير أهل الشر والليل. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Banyak kekurangan kaulan wabilah, saya mohon maaf dan juga bahasa yang tidak bisa dipahami teman-teman saya semua. Saya benar-benar mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manfaat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita menutup acara malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat banyak hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya sebentar. Untuk semua peserta jangan dulu meninggalkan Zoom karena kita akan ada pengambilan gambar bersama atau screenshot. Jadi silakan untuk semuanya bisa on cam atau menyalakan kameranya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bisa on cam untuk foto bersama. Coba tak lihat dulu dari ke slide selanjutnya, ada yang belum on cam belum? Ini Mas Iqbal belum on cam. Oke, bisa foto bersama-sama ya. Tiga, dua, satu. Ulangi. Tiga, dua, satu. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Untuk teman-teman yang terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kali ini. Mungkin sekian dari admin dan ada kesalahan jika saat acara mungkin meminta maaf sebesar-besarnya. Untuk teman-teman bisa meninggalkan dari meeting room dan selamat menikmati malamnya dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.